Hai, saya Dr. Win, spesialis ortopedi. Kali ini kita akan membahas topik apa pengaruh cedera olahraga pada pengapuran atau kita sering sebut osteoartritis. Suatu saat, ada yang datang ke poliortopedi, seorang mantan atlet bela diri. Usia kira-kira 30 tahunan lah. Datang berobat dikarenakan lututnya sakit. Dia bertanya mengapa dia masih muda. Sudah seperti orang tua yang jalannya saja susah. Padahal dia adalah mantan atlet. Nah, mari kita bahas. Apa pengaruh cedera olahraga pada pengapuran? Osteoartritis adalah penyakit sendi degeneratif yang ditandai dengan kerusakan tulang rawan dan perubahan pada struktur sendi. Meskipun penuaan adalah faktor risiko utama, cedera olahraga juga memainkan peran signifikan dalam perkembangan osteoartritis atau pengapuran. Video ini akan membahas bagaimana cedera olahraga dapat mempengaruhi resiko dan progresi dari osteoartritis dengan merujuk pada berbagai studi ilmiah, nasional maupun internasional. Cedera pada sendi yang terjadi selama aktivitas olahraga dapat meningkatkan resiko perkembangan osteoartritis di masa depan. Beberapa jenis cedera yang berhubungan dengan peningkatan resiko osteoartritis meliputi contohnya cedera ligamen, robekan ligamen seperti ligamen anterior cruciate atau biasa orang bilang ACL pada lutut, dapat menyebabkan instabilitas sendi. Instabilitas ini meningkatkan resiko kerusakan tulang rawan dan perkembangan osteoartritis. Kemudian, fraktur pada sendi atau patah tulang. Fraktur itu patah tulang ya. Patah tulang yang melibatkan sendi dapat merusak permukaan artikuler atau sendi dan meningkatkan resiko osteoartritis. Studi menunjukkan bahwa patah tulang atau fraktur pada sendi meningkatkan resiko osteoartritis pada sendi yang terkena. Osteoartritis itu pengapuran ya. Kemudian dislokasi sendi, perpindahan sendi dari posisi normalnya dapat juga merusak struktur sendi dan meningkatkan resiko osteoartritis. Gimana sih mekanisme biologisnya sehingga cedera dapat memicu osteoartritis? Nah, cedera pada sendi dapat memicu proses biologis yang berkontribusi pada perkembangan osteoartritis. Di situ ada peradangan. Cedera menyebabkan peradangan akut yang dapat menjadi kronis. Peradangan kronis dapat merusak tulang rawan dan mempercepat degenerasi sendi. Kemudian gangguan proses penyembuhan. Cedera dapat mengganggu proses penyembuhan alami sendi, menyebabkan perubahan pada struktur dan fungsi sendi yang meningkatkan resiko pengapuran atau osteoartritis. Lalu ada instabilitas sendi. Cedera yang menyebabkan instabilitas sendi meningkatkan gesekan antar permukaan sendi, ya. Gesekan antar permukaan sendi mempercepat kerusakan tulang rawan dan akan memicu perkembangan osteoartritis juga. Pada studi epidemiologi hubungan cedera olahraga dan osteoartritis, terdapat beberapa penelitian yang menghubungkan dengan satu dengan yang lainnya ya. Ada studi pada atlet, penelitiannya menunjukkan bahwa atlet yang mengalami cedera sendi, terutama pada olahraga yang berisiko tinggi seperti sepak bola dan basket, memiliki resiko lebih tinggi untuk mengembangkan osteoartritis pada sendi yang cedera. Kemudian studi pada populasi umum, studi epidemiologi menunjukkan bahwa individu yang mengalami cedera sendi akibat olahraga memiliki resiko lebih tinggi untuk mengembangkan osteoartritis dibandingkan orang atau mereka yang tidak mengalami cedera. Ada juga faktor risiko tambahannya. Selain cedera olahraga, faktor lain yang dapat meningkatkan resiko osteoartritis meliputi
Ada beberapa faktor. Usia, penuaan adalah faktor resiko utama untuk osteoartritis. Kemudian jenis kelamin, wanita memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan osteoartritis, terutama yang sudah menopause. Kemudian obesitas, kelebihan berat badan meningkatkan beban juga pada sendi, terutama pada lutut. Kemudian ada faktor genetik juga, riwayat keluarga, turunan, dapat meningkatkan resiko individu untuk mengembangkan kondisi ini. Lalu pencegahan dan manajemennya bagaimana? Nah, untuk mengurangi resiko osteoartritis akibat cedera olahraga, beberapa langkah pencegahan dan manajemen dapat dilakukan, meliputi pemanasan dan pendinginan. Dengan melakukan pemanasan sebelum olahraga dan pendinginan setelahnya dapat mengurangi resiko cedera. Itu menurut penelitian ya. Kemudian penggunaan perlengkapan pelindung. Menggunakan pelindung yang sesuai seperti pelindung lutut, pergelangan kaki, dan sebagainya ya, dapat mengurangi resiko cedera. Kemudian latihan penguatan otot juga, menguatkan otot-otot sekitar sendi, meningkatkan stabilitas. Semakin stabil, semakin mengurangi resiko cedera. Kemudian manajemen berat badan, mempertahankan berat badan yang sehat. Kemudian mengurangi beban pada sendi dan resiko osteoartritis ya. Pada rehabilitasi cedera, setelah cedera, mengikuti program rehabilitasi yang tepat dapat membantu pemulihan dan mengurangi resiko OA akibat cedera ya. Nah, kesimpulannya, cedera olahraga memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan osteoartritis. Kita harus memahami mekanisme bagaimana cedera mempengaruhi sendi dan menetapkan langkah pencegahan yang tepat dapat membantu mengurangi resiko osteoartritis. Penting juga untuk melakukan pendekatan komprehensif dalam pencegahan dan manajemen cedera olahraga untuk menjaga kesehatan sendi jangka panjang. Oke? Nah, jika ingin bertanya, tulis di kolom komentar. Sekian topik kali ini, sampai berjumpa kembali di topik menarik selanjutnya. Bye.